Podcast 555 menjadikan yang belum jelas menjadi lebih jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dinas Komunikasi dimanapun Anda, bahagia lagi jumpa bersama saya di kesempatan hari ini untuk kembali bersama-sama ikut di satu acara podcast 555 yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan. Nah, di acara ini, podcast ini kita inginkan sesuai dengan tagline kita adalah membuat sesuatu yang belum jelas menjadi lebih jelas. Itu harapan kita adalah ada sesuatu hal, semua hal yang ada di isu di masyarakat yang belum jelas ya, bagaimana sih sebetulnya duduk perkara ini. Ketika di podcast ini nanti kita datangkan narasumber jadi jelas dan tidak ada simpang siur berita. Bang Gunadi ini syukuran ya mestinya karena baru jadi apa namanya ketua paguyuban. Kita tunggu aja nanti syukuran Mas. Siap. Dan Mas Handoko ini dari perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Baik, teman-teman semua sahabat Dinas Kominfo yang sangat berbahagia di momen ini ya. Beberapa waktu lalu kita sempat viralnya berita terkait bagaimana sih kondisi pasar sayur ya, pasar di mana kebanggaan warga masyarakat Magetan selain pasar baru ya, karena di pusat kota itu ada pasar baru dan pasar sayur. Ya. Kalau pasar baru itu lebih pada ini ya Mas ya, kering ya, pasar kering ya, dan saat ini sudah menjadi ikon yang luar biasa ya, menjadi magnet. Kalau tiap malam sudah jadi satu tempat nongkrong. Ya, yang berpotensi untuk bisa membangkitkan ekonomi masyarakat secara informal. Ini juga menjadi ikon masyarakat Magetan. Dan yang pasar sayur ini sebenarnya pasar yang legenda ya, di mana pasar sayur ini pasar basah ya, di mana ada transaksi istilahnya lebih lengkap untuk kebutuhan sehari-hari ya, sembako ya, ada di sana yang dan juga ada di sana nanti namanya pasar sayur karena di sana ada transaksi jual pasar sayur dari antar daerah ya Mas ya. Betul. Ya. Jadi namanya kenapa disebutin pasar sayur? Tapi tidak hanya sayur saja di sana ya, banyak ya. Makanan kecil juga ada. Nah, akhir-akhir ini memang menjadi perhatian banyak pihak ya. Bagaimana pasar sayur ini kondisinya, terus harapannya. Oke, kita nanti akan langsung tanya kepada mereka-mereka yang berkompeten, yang tahu betul bagaimana pasar sayur sebenarnya, baik dari penghuninya maupun pengelolanya. Kalau penghuninya ada yang sudah diwakili oleh Mas Gunadi ini, yang baru kemarin jadi ketua paguyuban pedagang pasar sayur Mas ya. Itu baru ya, jadi lebih tahu seluk-beluk sana, dan juga yang mengelola pasarnya ya pemerintah yang dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Baik Mas Gunadi, kita langsung Mas ya. Kalau beberapa waktu lalu di beberapa media ada informasi yang nampaknya juga sangat menarik ya, yaitu keluhan pedagang ya terkait dengan kondisi pasar sayur. Nah, kalau boleh tahu sih sebenarnya pasar sayur ini sampai sekarang masih aktif nggak? Sangat aktif sekali. Sebenarnya itu jamnya, jam operasionalnya? Itu hampir 24 jam tidak ada istirahat. Tidak ada istirahatnya. Hanya pedagangnya berganti gitu aja. Oh gitu. Cuman untuk yang itu di dalam atau di luar pasar sayurnya? Kalau untuk yang di dalam, yang menempati tempat permanen, semi permanen, itu mulai jam 5 pagi sampai jam 4 sore rata-rata. Jam 5 pagi sampai 4 sore, yang di dalam ya, di dalam kompleknya itu. Semi permanen. Oh gitu. Kalau yang di luar? Kalau yang di luar itu bergilir, mulai harusnya dulu harusnya selepas jam 4 sore itu sampai nanti jam 4 pagi. Oh gitu, 2 shift ya. Jam 5 pagi. Terus yang itu, yang
apa namanya pedagang yang etek ya? Iya. Itu juga menempati di sana juga kan? Kalau pedagang etek itu bukan menempati, jadi mereka ini pedagang dari segala penjuru Magetan, mereka kulaan. Oh, kulaannya di pasar sayur. Di pasar sayur pedagang malam itu sudah menyediakan produk-produk dagangan yang sudah dikemas kecil-kecil, sehingga pedagang etek ini ketika menjual di konsumen sudah tidak perlu ecer lagi, sudah siap jual. Luar biasa memang ya sebenarnya potensi pasar sayur nih. Kalau boleh tahu ya, itu pasar sayur saat ini dihuni atau berapa pedagang sih Mas? Kalau pedagangnya kurang lebih 1060. Itu yang terdaftar. 1060 orang yang melakukan pedagang pasar sayur 1 dan 2. Oh, itu ada di dalam semua ya? Di dalam apa namanya? Lingkup ya. Baik itu yang ruko-ruko di luar itu sampai di dalamnya itu ya. Dari sekian banyak itu dari warga masyarakat Magetan tuh campuran dari banyak ya. Ada yang dari barat ada, dari Parang ada, dari Borangkari ada, Takran ada, Lausan ada. Oke. Hampir semua kecamatan ada di pasar sayur. Baik, termasuk pedagang-pedagang yang kaki lima itu juga bukan? Yang ada di warung-warung itu termasuk bagian itu ya? Iya. Oke. Nah, Mas Gun, kalau di pemberitaan itu beberapa waktu lalu kan ada keluhan ya, kita dengar isu-isu ada parkir ya, berparkir ya, terus hari-hari ini ada pedagang istilahnya kalau hujan itu mereka terocok ya, kehujanan. Itu bagaimana sih anunya, kondisinya sekarang bagaimana Mas? Begini ya, saya bercerita agak panjang Jadi pasar sayur ini mulai berdiri hingga saat ini usia pasar sayur itu lebih dari 35 tahun. Karena saya sudah menempati di situ lebih dari 25 tahun. Sebelum saya sudah 10 tahun lebih. Artinya sudah 35 tahun lebih. Sementara pasar itu bangunannya masih bangunan tinggalan lama. Yang kemarin itu kebakaran. Renovasi itu karena kebakaran. Rehab atap. Ya, hanya atapnya saja. Tiang-tiang sebagian. Ya, sebagian tiang yang strukturnya tidak kuat. Maka dari itu ya kita bisa memahami kalau masih banyak sudah waktunya rusak. Oh gitu. Kalau saat ini sudah waktunya rusak itu memang sudah sewaktunya, sudah wajarnya. Oke. Jadi memang harapannya nih kalau ada pembangunan berarti kan nggak ada penolakan gitu. Pasti. Harapannya gitu. Mayoritas teman-teman sudah mengharapkan itu. Oh gitu. Jadi nanti tidak akan ada penolakan. Oke, kita ke Mas Handoko selaku pengembang ya, yang bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan dari pasar sayur ini, Mas. Tadi kan Mas Gun sudah cerita kondisinya seperti ini. Nah, apa sih yang sudah diambil, langkah-langkah yang sudah diambil oleh dinas agar kondisi pedagang ini nyaman lah, setidaknya nyaman dan penting untuk melaksanakan aktivitas jual beli ini terkait dengan kondisi saat ini. Oke, terima kasih Mas Eko. Jadi betul yang disampaikan oleh Mas Gun tadi bahwa pasar sayur ini kan pasar yang sudah berumur kurang lebih 35 tahun. Tahun 2015 atau 16 kemarin terbakar dan hanya dilakukan rehab atap plus beberapa struktur tiang yang memang kondisinya memang sudah tidak kuat. Selain itu setelah ada rehab itu belum pernah ada rehab skala besar. Jadi yang skala besar ya setelah kebakaran. Jadi kan belum pernah ada rehab skala besar. Jadi memang kami sudah berupaya bahwa di tahun 2020 kemarin dari Disperindak itu sudah bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang untuk membuat atau menyusun master plan pengembangan pasar sayur. Karena kita nyadari bahwa di pasar sayur itu antara lahan yang tersedia dengan jumlah pedagang sudah tidak imbang. Jadi Mas Gun yang tahu sehari-hari nanti orang sing dodol di emperan dan sebagainya, karena memang tempatnya sudah tidak imbang, jumlah tidak memadai. Dari master plan yang disusun oleh teman-teman dari FTUB kemarin muncul RAP. RAP itu kurang lebih kalau dua-duanya pasar sayur yang selatan dan utara itu dibangun dengan menampung semua pedagang itu kebutuhannya 240 miliar. Sadar bahwa Magetan ini kan kalau kita melihat kan bukan daerah yang mempunyai anggaran yang cukup besar. Jadi akhirnya dari hasil master plan itu oleh Bapak Bupati diusulkan proposalnya ke Jakarta, ke pemerintah pusat.
harapannya supaya ada pembiayaan anggaran untuk bisa mengembangkan pasar sayur itu. Tapi ternyata kemarin di 2021 pengajuan kita belum disetujui. Tahun ini kita ajukan lagi. Jadi tahun ini kita ajukan lagi. Sebelum Mas Han lebih dalam lagi kan, kita tahu ya kondisi keuangan negara saat ini di tengah pandemi COVID, anggaran banyak diarahkan untuk penanganan COVID, penanggulangan COVID ya. Kira-kira dengan gambaran seperti itu pasar sayur itu bagaimana nanti? Ya. Dengan dana yang gedenya, sedangkan sana sini sekarang refocusing semuanya. Ya, yang memang bisa kita lakukan itu Mas. Jadi karena skalanya cukup besar dan daerah ini kan juga dengan anggaran segitu besarnya kan juga tidak bisa. Cuman memang kita sendiri tidak tinggal diam, tapi dalam batasan koridor, kalau orang Jawa bilang kan ambek paramo arto nggih. Jadi uang kita yang terbatas, yang sedikit itu kita prioritaskan untuk yang lebih darurat. Jadi mungkin Mas Gun ini juga persa sendiri, kita mulai di tahun 2020 sudah melakukan normalisasi termasuk saluran yang di dalam drainase itu yang dulu sempat banjir, kemudian beberapa los itu kita ganti talang dan sebagainya. Karena kembali ke tadi, setelah kebakaran ada musibah Gunung Kelut meletus itu, ternyata banyak endapan itu yang di atas dan itu belum pernah dibersihkan. Akhirnya kan bumpeti, amblek. Nah itu beberapa sudah kita benahi. Kemarin di tahun 2021 akses masuk yang dari selatan sudah kita aspal karena memang waktu itu kondisinya memang rusak berat. Akses masuk dari selatan yang timur pasar. Timur pasar, ya. Yang dekatnya los. Betul, Gading, betul. Itu sudah kita aspal untuk memudahkan baik pedagang ataupun pengunjung pembeli itu untuk masuk ke pasar sayur. Termasuk drainase yang di sebelah timur pasar sayur 2, sebelah utara jembatan. Yang itu kan kalau tiap hujan pasti terjadi genangan. Alhamdulillah dengan upaya-upaya itu sudah normal, tidak terjadi genangan. Itu kan fasilitas-fasilitas pendukung sudah disampaikan bahwa ada upaya-upaya dari pemerintah untuk bisa memperbaiki agar arus lalu lintas, arus ekonomi tidak terhambat ya. Nah, saya ingin tahu juga Mas Gun, kondisi saat ini pasar sayur itu bagaimana? Misal begini, petak mana sih yang memang kalau sempat dihebohkan kehujanan sampai nggak bisa, airnya turun, itu sebenarnya petak di mana dan berapa area yang terdampak seperti itu? Oh begini, kemarin dari laporan teman-teman saya sendiri juga sempat baca, itu hampir semua lorong ada yang bocor, hampir semua lorong. Tapi yang paling parah itu didominasi oleh wilayah pasar sayur 1, akhirnya di sebelah selatan jembatan. Oh, sebelah selatan jembatan. Sebelah selatan jembatan itu ada 5 titik yang agak lumayan parah. Kalau di utara jembatan, utara sungai pasar sayur 2 itu kurang lebih ada 3 titik. Kalau pasar sayur 1 itu justru mungkin yang itu terdampak kebakaran yang paling parah ya? Iya, betul. Yang selatan, betul. Yang paling parah di pasar sayur 1 itu ya? Oh gitu. Terus gini juga, selama ini upaya dari, kalau seperti itu upaya yang dilakukan pedagang bagaimana? Ketika hujan, terus katanya tadi sampai kerocokan, itu upaya-upaya mandirinya ada nggak? Nggak ada, paling mereka menutupi ala kadarnya dengan terpal atau plastiknya. Jadi mereka beli sendiri seperti itu. Ditinggal gitu ya? Itu pun ya hanya mampu menutupi sebagian saja, nggak bisa seluruhnya. Oke. Baik, kembali lagi Mas Han ya. Tadi seperti itulah kondisi di sana itu sebenarnya tanda petik ya, ya cukup berharap. Tapi dibilang apa enggak, pemerintah itu juga berjalan sesuai dengan schedule program dan juga anggaran kan gitu. Nah, kira-kira Mas Han terkait dengan keluhan seperti ini, apa sih langkah real yang akan yang diupayakan oleh Indap? Ya. Jadi memang setelah kejadian kemarin ada yang sampai airnya itu meludak, amber. Kemarin kita hari Rabu maksudnya kejadiannya, hari Rabu, hari Kamis kita lihat, kita identifikasi ada 7 atau 8 titik itu yang memang perlu pemasangan talang.
Nah, di hari Jumat, Sabtu, Minggu, alhamdulillah sudah kita selesaikan yang memang kemarin sampai harinya itu meludak. Kebetulan di kami ini ada anggaran yang memang istilahnya kalau di Tagana mungkin tim reaksi cepat mungkin. Jadi tim reaksi cepat kita menganggarkan memang ada beberapa belanja bahan bangunan dan belanja tukang. Jadi di saat tempatnya Mas Gun ini tadi ada yang meludak, ya kita belikan talang kebutuhannya sampai aksesorisnya kita pasang, kita carikan tukang. Untuk kondisional. Iya, kondisional. Jadi memang dan hampir semua pasar itu rata-rata di Magetan memang pasar yang sudah berumur. Jadi kita menyiapkan itu. Jadi kalau ada keadaan darurat bisa segera kita tangani. Memang ya kami juga mohon maaf, memang mungkin harapannya belum bisa memenuhi 100%, tapi kita juga tidak tinggal diam. Di mana ada kejadian yang itu memang sifatnya mendesak, ya kita eksekusi. Terus sesuai kemampuan anggaran kita. Itu Mas ya yang sudah diupayakan oleh pemerintah. Nah, saya pengen tahu juga ini, kan pandemi baru aja bukan berakhir ya, belum berakhir. Pandemi saat ini menghajar segala lini. Sebenarnya kondisinya pasar sayur bagaimana? Teman-teman pasar sayur di sana sudah pulih atau sudah semakin strong atau gimana gitu loh ya? Kami itu sampai ada komunitas teman-teman kita yang membuat istilah anti prey. Oh gitu ya. Kata-kata anti prey itu memang untuk menguatkan psikologi teman-teman yang lain. Rasanya walaupun ini pandemi, walaupun ini kondisi COVID, tapi jangan sampai prey juga. Gitu itu ya? memang digelorkan oleh beberapa teman-teman dan akhirnya itu menjadi semacam slogan resmi pasar sayur 1 dan 2. Anti prey gitu ya. Anti prey ya. Karena ketika kena musibah seperti ini ya, COVID musibah internasional bukan nasional. Itu yang terus mereka istirahat terus prey akan makin lebih parah. Nah, kira-kira dulu awal pandemi berapa sih pedagang sana? Terus sekarang itu ada nggak? Kalau jumlah pedagang yang real yang menempati tempat jualan, artinya yang punya kartu kuning, tempat untuk apa itu kartu kuning Mas? Hak pakai SKHPTJ. Oh gitu, yang keluarkan siapa itu? Disperindak. Dari Disperindak ya. Jadi mereka yang punya itu yang boleh gitu ya, artinya yang boleh berjualan di pasar sayur itu. Iya, gitu ya. Iya, yang menempati lapak dan los. Sudah disediakan oleh pemerintah. Oh gitu. Selain yang nggak pakai itu berarti kan nggak bisa. Ada beberapa pedagang yang akhirnya sekarang menjadi benturan itu. Akhir-akhir ini menjadi agak rawan permasalahan pasar sayur 1-2 itu. Ada beberapa pedagang yang tetap ngotot berjualan dengan jadwal time waktunya itu bersamaan dengan pedagang yang dalam, yang mereka memiliki tempat untuk berjualan. Yang memiliki kartu ya, gitu. Yang akhir-akhir ini sering bersinggungan dan menjadi masalah yang paling krusial ya. Oh itu, yang kemarin sempat beberapa kali di mediasi itu ya. Oke, Mas Gun. Nah sekarang yang saya tanya kembali pertanyaan lagi, saat sebelum pandemi sama saat ini ada nggak perubahan? Ada penurunan. Ada penurunan jumlah pedagang di dalam. Terus ada beberapa pedagang yang mulai ambil inisiatif untuk keluar. Berarti lapaknya banyak yang kosong ya dalamnya. Betul. Yang terutama kemarin kami sudah Oktober 2021 kami audiensi ya Pak ke Disperindak. Artinya ada 12 poin yang kami sampaikan ke Disperindak. Tapi dari 12 poin itu kurang lebih ada 5 poin mungkin yang perlu kami mohon untuk disegerakan. Apa itu? Salah satu ya perbaikan tanah bocor itu, terus penertiban pedagang yang jual di luar dan di dalam itu, terus perbaikan sarana jalan. Aspalan jalan sudah dilaksanakan walaupun belum 100%. Terminal itu juga banyak aspal yang berubah. Terus kemarin parkir untuk lebih dirapikan. Gitu. Nah, tapi dari Mas Han tadi kan ada beberapa yang sudah tindak lanjut ya, misalnya pengaspalan. Sebenarnya hampir semuanya sudah ada tindak lanjut, tapi belum 100%. Nah, yang maksimal. Duitnya Mas kan? Ya betul. Bahkan kemarin gini, kami juga langsung dipanggil oleh Pak Bupati. Bahwa kami sempat audiensi langsung dengan Pak Bupati dengan tanggapan beliau. Intinya Pak Bupati menginstruksikan Kepala Disperindak untuk segera menganggarkan untuk perbaikan itu yang bocor-bocor itu. Setelah Oktober kami audiensi, mungkin setelah bulan Oktober itu kami langsung dipanggil Pak Bupati audiensi lagi dengan beliau.
Terus satu yang paling diinginkan teman pedagang itu dibuatkan jalur, istilahnya jalur pintu masuk untuk pengunjung di timurnya pos lantas itu, karena akses itu yang banyak ditinggalkan pedagang karena akses masuknya kurang maksimal. Oh, yang pojokan itu ya? Jaya Selatan. Pojok selatan ya, jika parkir itu ya? Kemarin juga sudah intinya kalau memang bisa, ya silahkan diupayakan kan seperti itu yang disampaikan. Berarti kiosnya ada yang dijebol ya Mas? Betul, ada yang dikorbankan satu, tapi nanti diganti pasti seperti itu. Iya. Itu untuk bisa ramenya dalam pedagang itu pengunjung biar merata. Oh gitu. Selama ini lebih banyak yang sisi selatan, timur sama barat. Sisi utara, timur sama barat. Sementara dari sisi selatan masih minim akses jalan untuk masuk. Iya. Selatannya aksesnya kan di dekatnya itu ya, di dekatnya apa namanya? Dulu ada dokar-dokar. Dokar-dokar itu ya. Ini yang itu masih kurang, yang barat yang belum ada. Oh iya. Oh, gimana Mas Yan? Jadi betul yang disampaikan Mas Gun bahwa memang tahun kemarin kita sudah sama-sama audiensi dan memang Bapak Bupati sudah memerintahkan itu. Beberapa sudah kita laksanakan Mas Eko. Cuman yang memang kendala yang pintu selatan itu kan kita karena harus mengorbankan satu kios. Ya. Kita nyarikan ijolnya itu, gantinya itu yang masih kan tidak mungkin. Ya. Satu kios kita korbankan, wes Pak, kita jupuk, ya. Terus terserah jenengan kan tidak mungkin, kan harus kita cari. Ini yang kami kesulitan ini mencarikan gantinya. Iya. Sedangkan tempat sudah penuh. Sedangkan tempat di dalam sudah penuh. Ya. Jadi memang ya ini kami mohon maaf mungkin masih butuh waktu karena memang untuk mengganti itu juga kadang-kadang juga harus mencarikan dulu posisinya di mana, mencarikan tempatnya di mana itu. Jadi memang benar yang disampaikan Mas Gun. Adapun yang terkait dengan yang disampaikan tadi dengan pedagang, ini perlu kami tambahkan, memang ada pedagang yang di pelataran itu yang tidak di kios, di los itu memang tidak punya kartu kuning. Karena memang dia memang ya istilahnya bakul teko magrok gitu Mas. Istilahnya ya, apa ya? Pokoknya gue tenggok nanti dia dasar selesai. Ya, non permanen. Awalnya dulu mereka membawa hasil panen sendiri dari rumah, yang hanya sedikit gitu awalnya. Terus mereka jual sendiri di situ karena laku, akhirnya tidak hanya barang hasil bumi dari panen sendiri, tapi akhirnya kulaan. Terus niat jualan di situ. Dirasa perspektif. Hukum ekonomi ya memang seperti itu. Itu satu. Yang kedua, pasca kebakaran itu memang pasar sayur, mohon maaf, banyak pedagang yang jualan di luar kan. Begitu yang dalam ini kebakaran, memang banyak yang jualan di luar semua di jalan-jalan itu. Lah setelah itu masuk nggak mau. Benar. Masa nggak mau? Karena mungkin lebih menguntungkan gitu Pak. Tapi kalau di luar semuanya tentu kan akan berpotensi untuk membuat mengganggu ketertiban. Karena mungkin kalau berudak di luar jalanan juga akan dampak. Iya, mudah-mudahan harapan kami dari Paguyuban dari komunitas Paguyuban ini nanti setelah ada pembangunan, kami bercermin dan belajar dari pasar Akran. Pasar Akran dulu juga sangat semerawut. Sekarang sudah mayoritas pedagang itu sampai nguber ke jalan. Bahkan kalau kita mau ke Madiun lewat Akran situ harus pelan-pelan. Sekarang tertata dengan sangat rapi. Tidak ada pedagang di luar. Kemarin Pak Kadis menyampaikan memang sulit untuk menata kalau sudah terlanjur semerawut seperti ini, memang sulit. Tapi juga sebenarnya sudah ada tindak lanjut itu ada. Mungkin yang kami harapkan mungkin di situ ada petugas entah Satpol PP atau dari Dispensa yang itu gabungan bersama. Mungkin dari kami pun juga ada semacam satgas mandiri dari Paguyuban juga. Akhirnya nanti tugas bersama untuk mengawasi pedagang-pedagang yang itu sering gesekan dengan pedagang luar negara. Salah satunya itu. Dan kami juga sangat berharap kalau memang bisa pembangunan itu segera dilaksanakan, artinya penataan nanti berharap seperti Takran. Pedagang yang awalnya di luar yang sulit ditata ini nanti kalau sudah ada pembangunan baru, mereka bisa menempati tempat-tempat baru. Terus kalau sudah tertata, mereka tidak akan istilahnya liar gitu ya. Betul. Sebenarnya pemerintah itu yang seperti yang Mas Gun kan sudah ada upaya. Sudah upaya misalnya kalau di mana itu namanya? Takran kan.
taruhnya pilot project untuk penataan pasar yang sudah diambil Mas Gun tadi, seperti itulah konsepnya gitu ya. Nah, tentu akan segera terbangun satu pasar yang modern yang tetap dengan khas tradisional marketnya itu. Cuman masalahnya kan di tengah kondisi sebenarnya apakah asa itu akan hanya sekedar ini atau bagaimana kan? Iya. Jadi kami memang gini Mas Eko, kita punya harapan besar bahwa pasar sayur yang kondisinya seperti ini akan kita ubah dengan ya tetap tidak meninggalkan gaya tradisional Mataraman, bisa menampung teman-teman Mas Guni semua masuk, termasuk penataan kawasannya. Jadi area bongkar muat, parkir, sampai nanti kali itu jadi kayak RTH dan sebagainya sudah ada semua. Nah, memang ini kita juga sudah mulai tanya-tanya ke teman-teman, jangan ini neng kono ki piye gitu kan. Harus ke siapa, ketemu siapa seperti biar kita ya akselerasi, kita percepat biar kita tepat sasaran koordinasi, nggak apa-apa, yang penting kan untuk masyarakat itu Mas. Ada satu saja usul untuk Pak Disperindak dan Magetan. Nah, harapan kami mungkin nanti suatu saat pasar sayur Magetan itu jadi tujuan wisata, karena kita punya Sarangan loh. Arus baliknya warga yang pulang dari Sarangan itu harapannya nanti bisa, entah itu nanti akses jalan dirubah atau dibuat supaya bisa melewati pasar sayur dan di situ Magetan. Itu harapan besar kami itu untuk semakin meningkatkan daya beli. Oke, kalau tadi sudah panjang lebar ya, kita tahu kondisi yang ada sekarang baik dari teman-teman pedagang yang ada di pasar sayur dan juga kondisi real ya, anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan pasar sayur ini ya. Nah, kira-kira tentu sahabat Diskominfo juga akan bertanya-tanya, mungkin kira-kira apakah nanti kalau tidak disetujui oleh pemerintah pusat ya, karena begitu gedenya anggaran, dan di saat ini kita tahu semuanya anggaran itu kita dikepras semua ya, dan itu juga tentunya pemerintah pusat untuk istilahnya apa ya, penanggulangan pandemi COVID-19. Kita prioritaskan hal-hal yang memang itu penting dan mendesak. Makanya ya memang tidak bisa seluruhnya, karena kalau ngomong luasan skala kerusakan hampir-hampir memang semua, tapi ya memang tadi mana yang paling penting mendesak itu yang kita dahulukan. Oke. Menarik banget dari apa yang disampaikan Mas Hanan. Yang jadi pertanyaan bagi kita mungkin teman-teman semuanya adalah satu. Untuk menunggu terlaksananya pembangunan ini, apa program yang akan diberikan oleh pemerintah khususnya Disperindak terkait dengan pasar sayur ini? Jadi memang kalau target kita Mas, memang kalau bisa, karena ini kita usulkan tahun ini, paling tidak tahun depan kalau itu dikabulkan sudah mulai ada pembangunan. Tapi sambil menunggu yang disampaikan Mas Eko tadi, beberapa program sudah kita laksanakan. Jadi tadi akses, termasuk penataan pedagang yang tadi disampaikan Mas Gun ini, kita juga beberapa kali mengajak teman-teman dari Pol PP, mengajak dari wilayah termasuk dari kecamatan untuk ikut menata yang semrawut. Bahkan alhamdulillah kalau menurut kami sudah mulai ada perbaikan, sudah mulai ada pergerakan yang ke arah positif. Ada kemudian program yang lain. Kemarin kita mengusulkan yang disampaikan Mas Gun tadi, landasan parkir. Karena landasan parkir itu secara administratif itu masih di bawah Dinas Perhubungan. Kita sudah mengusulkan kepada Dinas PUPR untuk melakukan penyemiran. Sempat kemarin tuh ya Mas ya, ada apa namanya, polemik tentang parkir ya? Iya. Karena kemarin ada polemik parkir itu, cuma kami sendiri dari yang melontarkan ini sebenarnya sudah kita undang ke dinas untuk audiensi sudah kedua kali sudah audiensi, belum pernah datang. Oh, nggak pernah datang. Jadi yang bersangkutan kita undang, kita surati, tapi 2 kali kita undang tidak pernah datang. Oh, tapi jelas ya yang mengelola. Bukan, apa tadi yang melontarkan. Jelas, organisasinya jelas. Makanya kita kirimkan surat. Artinya ya mohon maaf, mungkin lagunya Bluri itu tidak ada dusta di antara kita Mas. Ya. Jadi kalau dia nuduh ada preman, saya pengennya gini, premannya yang mana Mas? Tunjukkan. Ada pungli mana? Tunjukkan. Tapi ternyata 2 kali kita undang,
Jadi sebenarnya dari inti ini kan jangan hanya sekedar melontarkan. Iya. Tapi betul. kalau memang ada fakta, ada data, silahkan disampaikan. Iya. Duduk bersama itu akan lebih baik daripada hanya sekedar lontar kata dan lontar kalimat kan gitu ya. Bahkan kemarin kita undang dari Disub, dari teman-teman parkir, sudah sampai ini 2 kepala pasar ini juga kita undang semua. Tapi yang melontarkan isu itu malah tidak hadir. Tapi sudah undangan sudah disampaikan. Sudah Mas. Diterima ya, resmi 2 kali diterima. Ini rencana 3 kali, nanti Jumat kita undang lagi. Oke, baik, kita tunggu. Ini masih ada nih untuk yang ingin beraudensi agar permasalahan ini clear, ini udah dibuka lebar ya dialog agar permasalahan ini tidak hanya menjadi bunga-bunga di media sosial, tapi real, membumi dan benar-benar bisa diselesaikan. Kalau permasalahan hanya maya, hanya jadi bunga-bunga di media sosial, sulit untuk menyelesaikannya. Tapi kalau membumi betul, semua pihak sudah membuka diri, saya yakin tidak ada yang sulit. Mungkin seperti itu yang maksudnya. Termasuk juga dengan pedagangnya maksudnya. Kita tetap apresiasi banget ya, karena bagaimanapun mereka juga menjadi bagian komponen yang menumbuhkan ekonomi. Pejuang ekonomi. Ekonomi Kabupaten Magetan. Nah, saya pengen tahu. Saya nggak akan mengiring langsung pada untuk opini. Wah, enggak. Silakan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Handoko dari pemerintah, itu gambarnya seperti ini. Kesulitannya seperti ternyata untuk memperbaiki, untuk membangun sebuah pasar yang megah itu banyak perhitungan dan pertimbangan juga. Yang paling utama ternyata duit. Apalagi sekarang semuanya konsentrasi pada COVID. Nah itu sudah disampaikan oleh Mas Handoko. Nanti mulai April nanti akan ada sejumlah pekerjaan perbaikan ya di titik-titik tertentu di pasar sayur. Kedepannya lagi kita berdoa bersama ya. Nanti pembangunan pasar dengan skala besar kompleks ini bisa dilaksanakan. Penting bagi kita masyarakat kita adalah bahwa kita punya positive thinking dulu, membangun positive thinking dulu dengan selalu terbiasa memberikan komunikasi ya dengan semua pihak yang dianggap mungkin ada permasalahan. Karena dengan membuka saluran komunikasi ini, saya yakin kok nggak ada masalah nggak terselesaikan. Jadi sahabat Diskominfo semuanya yang masih ikut di podcast 55 ini, sebenarnya tadi penjelasan yang runtut ya dari sumber yang terpercaya, karena mereka yang menangani langsung kan gitu lah. Kalau dari A di B C ini kan nggak yang menangani langsung. Bagaimana sih kondisi realnya pasar sayur? Bagaimana pedagang kita saat ini? Terus bagaimana tanggapan dari dinas? Sudah cukup jelas disampaikan tadi. Tergantung pada Anda semuanya untuk bisa memahami itu dan menerima informasi-informasi yang ada di luar sana terkait dengan pasar sayur. Dan tentu harapan kita sesuatu yang belum jelas yang kemarin-kemarin terkait dengan seakan-akan pemerintah abai terhadap nasib pasar sayur, pedagang pasar sayur, lebih jelas dengan apa yang sudah dijelaskan di podcast 555. Baik, kita akhiri Mas ya. Terima kasih Mas Han yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan, dan juga Mas Gun dengan semangat yang masih baru sebagai ketua paguyuban ya. Luar biasa nih banyak kegiatannya Mas Gun ini ya. Oke, yang sudah berkenan hadir semuanya di studio podcast 55. Kita akan ketemu lagi dalam sesi kesempatan yang berbeda dengan isu yang berbeda pula. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat, sukses untuk melakukan terbaik untuk Magetan. Amin. Baik, terima kasih semuanya sahabat Diskominfo dimanapun, tetap stay tune di channel podcast 555 karena di sini yakin sesuatu yang belum jelas akan menjadi lebih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.